Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi pertengahan masa dewasa dan berikut ini adalah anggota kelompok kami. Perkembangan fisik dan kognitif di pertengahan masa dewasa. Usia pertengahan, sebuah konstruksi sosial. Istilah parubaya dikenalkan pertama kali dalam kamus pada tahun 1895 saat harapan kehidupan mulai memanjang. Mendefinisikan pertengahan masa dewasa dalam istilah kronologis sebagai waktu antara usia 40 dan 65 tahun. Tidak ada konsensus kapan usia pertengahan dimulai dan berakhir atau peristiwa-peristiwa khusus yang berhubungan dengan fisik dan biologis yang menandai batas tersebut. Dengan peningkatan pada kesehatan dan panjangnya kehidupan, subjektivitas batas atas usia pertengahan meningkat. Pada tahun pertengahan ditandai dengan tumbuhnya perbedaan individual dan banyaknya jalur kehidupan. Banyak individu yang merasa memiliki kontrol diri yang stabil di kehidupan mereka, sebagaimana mereka mengatasi beratnya dan beragamnya tanggung jawab. Namun ada beberapa individu dengan kreativitas dan karir yang bagus. Pada masa ini, bukanlah waktu utama untuk menurun dan menghilang, namun untuk menguasai kompetensi dan pertumbuhan, sebagai waktu mengevaluasi tujuan dan aspirasi serta memutuskan seberapa bagus menggunakan bagian-bagian yang masih ada dalam rentang waktu kehidupan. Perubahan fisik. Yang pertama, fungsi-fungsi sensoris dan psikomotorik. Dari masa dewasa muda hingga tahun-tahun pertengahan, perubahan sensoris dan motorik hampir tidak dapat diamati. Bagi orang dewasa, untuk mengalami penurunan persepsi termasuk pendengaran dan kesulitan penglihatan merupakan hal yang umum seiring bertambahnya usia. Bertambahnya usia, maka semakin besar kemungkinan untuk mengalami masalah penglihatan, terutama di 5 area pandangan dekat, pandangan dinamis, sensitivitas terhadap cahaya, pencarian visual, dan kecepatan memproses informasi visual. Hal ini juga yang umum terjadi yaitu kehilangan sedikit ketajaman visual atau ketajaman pandangan karena pandangan di pupil dalam mata, dan individu di masa ini memerlukan sekitar lebih dari sepertiga penerangan untuk menggantikan berkurangnya cahaya yang diterima oleh retina. Karena lensa mata menjadi kurang fleksibel secara progresif, maka kemampuannya untuk mengalihkan fokus berkurang. Banyak individu di usia 40 tahun ke atas menderita rabun dekat atau presbiopia. Lalu ada pula yang mengalami rabun jauh atau miopia yang juga meningkat pada usia pertengahan. Bifokal dan trifokal adalah kacamata korektif yang digunakan untuk membaca yang lensanya dikombinasikan dengan lensa jarak jauh untuk membantu mata dalam menyesuaikan objek yang dekat dan yang jauh. Lalu ada presbikusis terkait usia, adalah kehilangan bertahap dari fungsi pendengaran yang terjadi setelah usia 55 tahun. Pada parubaya, sensitivitas pada rasa dan bau mulai menurun. Tingkat sensitivitas pada sentuhan mulai berkurang pada usia 45 tahun, dan tahap rasa sakit ringan terjadi setelah usia 50 tahun. Orang dewasa masih sensitif pada tingkat rasa sakit yang tinggi dan cenderung melaporkan untuk menghilangkan sakit secara adekuat. Hasil dari penurunan bertahap pada angka metabolisme basal setelah usia 40 tahun menyebabkan kehilangan ketahanan. Ketangkasan manual umumnya menjadi kurang efisien setelah pertengahan 30 tahun. Otak pada parubaya. Penuaan pengalaman otak menurun pada beberapa area, dan khususnya untuk tugas yang meminta waktu reaksi yang cepat atau menghadapi tugas yang beragam. Seperti tugas yang melibatkan pilihan untuk merespon sesuatu, serta keterampilan motorik kompleks yang mengikut sertakan banyak stimulan, respon, dan keputusan. Beberapa penurunan itu mungkin berdasarkan pada perubahan fisik secara aktual pada otak.
Sebagai contoh, fenomena TOT atau tip of the tongue yaitu individu tahu sebuah kata, tapi dia tidak dapat mengaksesnya melalui memori dan sering terjadi di usia parubaya. Pada penderita TOT, besar jumlahnya pertumbuhan yang terhenti pada insula sebelah kiri dan sebuah area di otak yang dihubungkan dengan produksi tuturan dan mielin, sarung gemuk yang menghubungkan saraf akson kita dan membantu impuls bergerak lebih cepat melalui otak kita, mulai rusak seiring berjalannya usia. Perubahan struktural dan sistematik. Perubahan penampilan menjadi sangat nyata pada tahun pertengahan. Pada dekade kelima atau keenam, kulit menjadi kurang kencang, kurang lembut, dan menjadi lebih tipis. Rambut mulai tipis, cenderung mengalami peningkatan berat badan sebagai akumulasi lemak tubuh, dan kehilangan tinggi karena penyusutan bentuk intervertebral. Individu umumnya mengalami hilangnya beberapa tulang karena kalsium yang lebih banyak terserap daripada tergantikan, sehingga menyebabkan tulang menjadi lebih tipis dan lebih mudah rusak. Kapasitas vital adalah jumlah udara yang dapat dihirup dengan mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya. Kapasitas vital mulai berkurang pada sekitar usia 40 tahun dan berkurang tajam sekitar 40% di usia 70 tahun. Pengaturan suhu dan respon kekebalan mulai melemah dan jam tidur berkurang. Fungsi-fungsi seksual dan reproduksi. Perubahan dalam sistem reproduksi manusia selama usia pertengahan. Pada perempuan, perubahan hormon, menurunnya estrogen dan progesteron. Gejalanya, sensasi panas secara tiba-tiba dan pendek atau hot flashes, vagina mengering, dan disfungsi saluran kencing. Perubahan seksual yang terjadi, berkurangnya intensitas gairah, orgasme yang sering dan lebih cepat. Kapasitas reproduksi berakhir. Pada laki-laki, perubahan hormon yaitu menurunnya testosteron. Gejalanya tidak tentu. Perubahan seksual, kehilangan gairah psikologis. Kapasitas reproduksi berlanjut, beberapa di antaranya menurunnya kesuburan. Menopause. Menopause adalah berakhirnya menstruasi dan kemampuan melahirkan anak. Ini biasanya terjadi setahun setelah menstruasi terakhir. Terjadi rata-rata usia 50 hingga 52 tahun. Namun kebanyakan dialami pada usia 45 dan 55 tahun. Menopause merupakan proses yang disebut transisi menopause. Dimulai di pertengahan 30 hingga 40 tahun dengan produksi sel telur yang matang mulai menurun dan produksi hormon estrogen pada ovarium berkurang. Lalu ada perimenopause, adalah periode beberapa tahun selama perempuan mengalami perubahan fisiologis saat menopause, termasuk tahun pertama setelah berakhirnya menstruasi yang juga disebut klimakterik atau perubahan kehidupan. Selama perimenopause, menstruasi menjadi tidak teratur, yang keluar lebih sedikit dari biasanya, dan berjalan lama antara periode menstruasi sebelum dan akhirnya berhenti semua. Gejala-gejala menopause. Gejalanya ada hot flashes, keringat pada malam hari. Dukungan penelitiannya kuat. Lalu ada kekeringan pada vagina dan hubungan seksual yang menyakitkan. Dukungan penelitiannya kuat. Gangguan tidur, dukungannya sedang. Gangguan suasana hati, seperti depresi, kecemasan, dan mudah marah. Dukungan penelitiannya lemah. Ketidakmampuan untuk mengontrol kencing. Dukungan penelitian, hasil yang bercampur, tidak adekuat untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Lalu ada gejala gangguan kognitif, misal mudah lupa. Dukungan penelitiannya, bukti-bukti yang tidak cukup untuk memisahkan efek penuaan dan efek menopause. Gejala-gejala somatis seperti sakit punggung, kelelahan, kaku, dan nyeri sendi. Dukungan penelitiannya menunjukkan tidak ada asosiasi dengan status menopause.
Gejala disfungsi seksual. Dukungan penelitiannya menunjukkan tidak ada asosiasi dengan status menopause. Untuk penanganan gejala menopause bisa dengan penggunaan estrogen buatan jangka panjang atau dosis minim adalah cara efektif untuk meringankan hot flashes, tapi menimbulkan resiko yang serius. Ada beberapa perempuan melakukan terapi alternatif seperti phytomedicine, estrogen word, vitamin E, dan pengobatan herbal lainnya, tetapi semua itu tidak ditemukan efektivitasnya. Perubahan dalam fungsi seksual laki-laki. Pada laki-laki, mereka tidak mengalami penurunan produksi hormon secara tiba-tiba di paruh baya seperti perempuan, dan mereka dapat melanjutkan bereproduksi hingga akhir hidupnya. Tingkat testosteron turun secara perlahan setelah usia 50 tahunan sekitar 1% tiap tahun dengan variasi yang luas pada setiap individu. Dengan jumlah sperma yang menurun, maka kecil kemungkinan untuk hamil. Dan bila hamil pun, beresiko kelahiran cacat. Kekuatan tulang dan massa otot mulai berkurang sebagaimana menurunnya energi, dorongan seksual yang rendah, kelebihan berat badan, gampang marah, depresi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Beberapa laki-laki usia pertengahan atau yang lebih tua mengalami disfungsi ereksi atau erectile dysfunction atau IED. Biasa disebut impotensi, yaitu ketidakmampuan laki-laki untuk mencapai atau menjaga ereksi penis cukup untuk kepuasan performa seksualnya. Penyakit yang dihubungkan dengan disfungsi ereksi yaitu diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, gagal ginjal, depresi, dan banyak penyakit kronis lainnya. Faktor yang turut berkontribusi adalah mengonsumsi alkohol, merokok, teknik seksual yang buruk, ketidakmampuan hubungan, kecemasan, dan stres. Sildenafil atau Viagra dan terapi testosteron lainnya yang serupa telah diketahui aman dan efektif. Aktivitas seksual. Frekuensi aktivitas dan kepuasan dengan kehidupan seksual cenderung menghilang bertahap selama usia 40-an dan 50-an. Penurunan aktivitas seks rata-rata bukan karena menopausnya, tetapi lebih pada usia dan kondisi fisik. Seperti yang menderita penyakit kronis, pembedahan, pengobatan, yang terlalu banyak makan, dan alkohol yang dikonsumsi. Frekuensi memiliki sebab non-fisiologis seperti hubungan yang monoton, khawatir akan finansial, lelah fisik dan mental, depresi, kegagalan menjadikan seks sebagai prioritas utama, takut gagal mencapai ereksi, dan pasangan yang pasif. Untuk mengobati penyebab tersebut, membawa vitalitas baru pada kehidupan seks pasangan. Kesehatan fisik dan mental. Menurut pernyataan individu di Amerika Serikat, sekitar 12% dari individu berusia 45 hingga 54 tahun dan 18% individu berusia 55 hingga 64 tahun merasa berada dalam kondisi prima. Hanya sekitar 12% individu berusia 45 hingga 54 tahun dan 20% individu berusia 55 hingga 60 tahun merasakan keterbatasan aktivitas karena kondisi kronis. Menurut National Center dari Health Statistik 2006 dan Schiller dan Bernadette tahun 2004. Tren kesehatan di usia pertengahan. Meskipun tidak terlihat, kebanyakan orang dewasa mengalami berbagai macam penyakit. Kebanyakan dari mereka mengalami penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Mengapa seperti itu? Karena saat kita sudah masuki usia dewasa pertengahan, kemampuan sel untuk bergenerasi juga akan berkurang, sehingga sel-sel imun juga sering menurun drastis ketimbang di masa-masa sebelumnya. Karena itu, tubuh juga akan semakin rentan terhadap penyakit, apalagi diabetes dan hipertensi. Hipertensi dan diabetes. Hipertensi meningkatkan resiko tinggi pada penyakit kardiovaskular dan ginjal. Orang yang biasa mengonsumsi sayur cenderung memiliki tekanan darah lebih rendah, menurut Elliot dan kawan-kawan 2006. Resiko hipertensi meningkat pada orang yang memiliki sikap tidak sabar dan bermusuhan, menurut Yan dan kawan-kawan 2003.
Di Eropa, prevalensi pemilik hipertensi 60% lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat dan Kanada, menurut Wolfmeyer dan kawan-kawan tahun 2003. Angka kematian yang menurun di Amerika Serikat sejak tahun 1970 sebagian besar dikarenakan perbaikan perawatan terhadap pasien serangan jantung. Minino, Su, dan Kochanek 2010. Jadi, penyakit hipertensi ini tidak hanya dipengaruhi oleh gaya hidup, tetapi juga dari genetik dan lain sebagainya. Lalu diabetes. Secara umum, diabetes tipe 2 lebih umum dimiliki pada orang dewasa ketimbang diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 merupakan tipe diabetes di mana gula darah dalam tubuh meningkat dikarenakan tubuh tidak bisa memproduksi insulin dengan cukup. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah diabetes di mana sel tubuh sudah kehilangan kemampuan untuk menggunakan insulin. Seringkali pengidap diabetes tipe 2 tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit tersebut sehingga seringkali terjadi kompilasi serangan jantung, stroke, kebutaan, dan lain-lain, menurut American Diabetes Association tahun 1992. Perilaku yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh usia dan genetik saja, tetapi juga dari gaya hidup. Orang-orang yang dalam hidupnya biasa merokok, meminum alkohol, kelebihan berat badan, tekanan darah tinggi, serta gula darah tinggi cenderung mempersingkat harapan hidup mereka sebanyak 4 tahun, menurut Danae dan kawan-kawan 2010. Sedangkan individu yang memiliki pola hidup sehat, seperti sering berolahraga, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan banyak makan buah sayur, cenderung menambah harapan hidup mereka sebanyak 4 kali lipat, menurut Kau dan kawan-kawan 2008. Orang-orang yang kelebihan berat badan di usia pertengahan dapat meningkatkan resiko kematian meskipun mereka sehat, menurut Ian dan kawan-kawan 2006. Individu berusia parubaya yang sering beraktivitas fisik akan meningkatkan kesempatan untuk terus beraktivitas di usia lanjut, menurut Patel dan kawan-kawan 2006. Menghindari kelebihan berat badan menurut Lee, Hughes, dan Sesso 2010, dan dapat sehat lebih lama, menurut Jackson, Sui, Hebert, Kirch, dan Blair 2009. Hal ini juga didukung oleh sebuah penelitian di mana pada tahun 1922 terdapat representatif nasional sebanyak 9.824 orang dewasa di Amerika Serikat berusia sekitar 51 sampai 61 tahun, berolahraga secara teratur dan mengurangi kematian sekitar 35% dan mengecilkan kemungkinan untuk meninggal di 8 tahun kemudian daripada mereka yang beraktivitas terbatas. Lalu kesehatan ini juga dipengaruhi oleh pengaruh yang secara tidak langsung seperti kondisi sosial ekonomi, ras atau etnis, dan gender, dan juga hubungan sosial, menurut Riff, Singer, dan Palmersheim 2004. Kondisi sosial ekonomi dan kesehatan. Individu yang memiliki kondisi sosial ekonomi buruk cenderung memiliki kualitas kesehatan rendah, harapan hidup singkat, dibatasi oleh penyakit kronis, memiliki kesejahteraan yang rendah, dan keterbatasan akses kesehatan, menurut Spiro 2001. Selain itu, individu yang memiliki SSR rendah cenderung memiliki emosi negatif dan pikiran negatif serta hidup dalam lingkungan penuh tekanan, menurut Gallo dan Matthews 2003. Mereka cenderung memiliki perilaku tidak sehat dibanding dengan mereka yang memiliki SSI tinggi, menurut Stringhini dan kawan-kawan 2010. Ras, etnis, dan kesehatan. Di Amerika Serikat, perbedaan antara ras, etnis, dengan kesehatan telah menurun sejak tahun 1990, tapi perbedaan mendasar yang dimiliki masih ada, menurut Bach dan kawan-kawan tahun 2002, Keppel, Percy, dan Wagner tahun 2002. Seperti angka kematian pada individu Afrika Amerika lebih tinggi daripada kulit putih Hispanik, Asia, dan penduduk asli Amerika, menurut Kochanek, Aksan, Knach, dan Reins tahun 2004. Diketahui terdapat penelitian terhadap genom manusia yang telah ditemukan variasi berbeda dalam kode DNA pada individu dari Eropa, Amerika, dan Cina, menurut Hinz dan kawan-kawan tahun 2005. Jadi kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luar saja, tetapi juga dari faktor genetik, seperti yang diberitahu tadi. Gender dan kesehatan. Perempuan dan laki-laki memiliki masalah kesehatan masing-masing. Misalnya, perempuan memiliki kesempatan hidup lebih lama ketimbang laki-laki dikarenakan memiliki 2 kromosom X, di mana laki-laki hanya memiliki kromosom XY. Diberitahukan juga
laki-laki memiliki kemungkinan lebih kecil mencari bantuan profesional untuk masalah kesehatan ketimbang perempuan. Tetapi mereka memiliki masalah kesehatan kronis yang lebih mengancam nyawa. Tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan untuk perempuan memiliki penyakit parah seperti osteoporosis dan kanker payudara. 1. Keropos tulang dan osteoporosis. Perempuan mengalami keropos tulang dengan sangat cepat setelah 5 tahun atau 10 tahun menopause dikarenakan tingkat estrogen yang dapat membantu penyerapan kalsium akan menurun. Keropos tulang dapat terjadi tanpa disadari. Keropos tulang dapat dicegah dengan perilaku hidup sehat seperti sering berolahraga, makan makanan bergizi, dan meminum suplemen vitamin D. 2. Payudara dan mamografil. Penyakit payudara berkembang seiringnya bertambah usia, sama seperti kanker lain. Menurut Beret, Connor, dan kawan-kawan 2002, sekitar hingga 10%. Keropos tulang. Perempuan mengalami keropos tulang dengan sangat cepat setelah 5 tahun atau 10 tahun menopause, dikarenakan tingkat estrogen yang dapat membantu penyerapan kalsium akan menurun. Keropos tulang dapat terjadi tanpa disadari. Keropos tulang dapat dicegah dengan perilaku hidup sehat dengan sering berolahraga, makan makanan bergizi, dan meminum suplemen vitamin D. 2. Kanker payudara. Kanker payudara berkembang seiringnya bertambah usia, sama seperti kanker lain. Menurut Beret, Connor, dan kawan-kawan 2002, sekitar 5-10% kasus kanker payudara bersifat hereditas, yang berarti hasil dari mutasi hereditas. Perempuan yang memiliki mutasi gen BRCA1 dan BRCA2 memiliki 80% kesempatan untuk memiliki kanker payudara. Menurut American Cancer Society 2007, kanker payudara juga dipengaruhi oleh kehidupan tidak sehat seperti minum alkohol dan merokok. Terapi hormon. Karena menopause sangat berefek pada fisik perempuan, maka terdapat terapi hormon dalam bentuk estrogen tiruan yang diresepkan untuk membebaskan atau menghilangkan hot flashes, berkeringat pada malam hari, dan gejala lainnya. Meskipun begitu, estrogen dapat meningkatkan resiko kanker uterus, sehingga perempuan yang uterusnya belum diambil dengan cara bedah biasanya akan diberikan estrogen yang dicampur progestin yang merupakan sebuah bentuk hormon progesteron perempuan. Stres di usia paruh baya. Stres adalah kerusakan yang terjadi ketika individu ditekan oleh tuntutan atau stresor melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Tubuh akan menyesuaikan diri dengan stres dibantu oleh otak yang mengamati bahaya dari stres tersebut, kelenjar adrenal yang memobilisasi tubuh untuk melawan, dan sistem imun untuk menyediakan pertahanan. Kebanyakan individu berusia 35 hingga 54 tahun merasa stres karena hubungan keluarga, pekerjaan, uang, dan urusan rumah tangga, sedangkan yang lebih muda cenderung merasa stres dikarenakan perilaku tidak sehat seperti minum alkohol, kurangnya tidur, dan kurang makan. Emosi dan kesehatan. Berbagai macam emosi negatif seperti kecemasan dan putus asa sering sekali dihubungkan dengan kesehatan fisik dan mental yang buruk, sedangkan emosi yang positif sering kali dikaitkan dengan kesehatan yang baik dan kehidupan yang lebih lama. Menurut Ray 2004, Salovey, Rothman, Detweiler, dan Stewart 2000, dan Spiro 2001. Karena otak berinteraksi dengan semua sistem tubuh, emosi dan kepercayaan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, termasuk fungsi sistem tubuh. Menurut Ray 2004, Richman, dan kawan-kawan 2005. Kesehatan mental. Orang dewasa lebih mungkin didiagnosis dengan tekanan psikologis yang serius ketimbang umur sebayanya yang didiagnosis menderita penyakit jantung, diabetes, artritis, atau stroke, dan melaporkan bantuan di kehidupan sehari-hari seperti mandi dan berpakaian. Menurut Pratt, Day, dan Cohen 2007. Dalam studi nasional, kebanyakan perempuan di usia paruh baya, sekitar 1 dari 4, menunjukkan gejala depresi. Selain pengaruh dari ras atau etnik dan kondisi ekonomi, perempuan yang kurang pendidikan dan memiliki kesulitan memenuhi kebutuhan pokok lebih mungkin memiliki gejala depresi. Mengukur kemampuan kognitif di usia paruh baya. Yang pertama ada SHAI, Studi Longitudinal Shuttle. Studi ini menggunakan metode secara berurutan dengan mengukur kohor berturut-turut. Studi ini dimulai tahun 1956 dengan 500 partisipan acak, 25 laki-laki dan 25 perempuan di setiap 5 tahun golongan usia mulai dari 22 hingga 67 tahun. Para partisipan mengambil waktu ujian dari 6
kemampuan mental utama, dan pada setiap 7 tahun partisipannya yang masih ada akan diuji ulang dan kohor baru ditambahkan. Berikut tes kemampuan mental utama yang diberikan dalam studi longitudinal Settle. Tes yang pertama, makna verbal. Kemampuan yang diukur, rekognisi dan pemahaman kata-kata. Tugas-tugas, menemukan sinonim dengan mencocokkan stimulus kata dengan kata lain dari daftar pilihan ganda. Jenis kecerdasan mengkristal. Tes yang kedua, kefasihan kata. Kemampuan yang diukur, pemanggilan kembali kata yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Tugas-tugas, memikirkan sebanyak mungkin kata-kata dimulai dengan memberikan huruf dalam periode waktu tertentu. Jenis kecerdasan, sebagian mengkristal, sebagian cair. Tes ketiga yaitu angka. Kemampuan yang diukur, menampilkan kemampuan berhitung. Tugas-tugas, memecahkan masalah hitungan sederhana. Jenis kecerdasan mengkristal. Yang keempat, tes orientasi spasial atau ruang. Kemampuan yang diukur, menampilkan memanipulasi objek secara mental dalam 2 dimensi ruang. Tugas-tugas, memilih contoh-contoh figur yang berputar untuk mencocokkannya dengan figur stimulus. Jenis kecerdasannya cair. Yang kelima, tes penalaran induktif. Kemampuan yang diukur, identifikasi pola-pola dan prinsip-prinsip serta aturan dalam memecahkan masalah logika. Tugas-tugas, melengkapi rangkaian huruf. Jenis kecerdasan cair. Yang keenam, tes kecepatan perseptual. Kemampuan yang diukur, pembuatan diskriminasi yang cepat dan akurat antara stimulan visual. Tugas-tugas, mengidentifikasi kecocokan dan ketidakcocokan gambar pada layar komputer. Jenis kecerdasannya cair. Kebanyakan partisipan dalam studi Settle tidak menunjukkan penurunan signifikan pada hampir semua kemampuan hingga setelah usia 60 tahun, dan tidak di kebanyakan area. Karena sebenarnya tidak ada yang menurun di semua area aktivitas, karena banyak individu yang memperbaikinya di beberapa area, seperti perbaikan pada pendidikan, gaya hidup sehat, dan pengaruh positif lingkungan lainnya. Kemampuan numerik menurun setelah kelompok lahir di tahun 1924. Pengertian verbal paling kuat di awal kelompok dan mulai menurun pada kelompok lahir tahun 1952. Makna kata-kata, kemampuan terkuat pada kohor di awal, mulai menurun dengan kohor yang lahir di tahun 1952. Kefasihan kata-kata yang menurun secara bertahap di awal kohor, meningkat bertahap dimulai dengan kohor yang lahir di tahun 1938. Bagi individu yang memiliki nilai tinggi, cenderung memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kepribadian yang fleksibel, terlibat dalam tugas-tugas keluarga, mengejar kesempatan kognitif yang kompleks, dan aktivitas lainnya. Otak usia parubaya menunjukkan variabilitas yang besar. Beberapa menunjukkan pola-pola gen seperti dewasa muda dan yang lain menunjukkan pola gen yang lebih seperti dewasa yang lebih tua. Yang kedua ada Horn dan Kettle, kecerdasan cair dan mengkristal. Kecerdasan cair adalah kemampuan memecahkan masalah baru yang tidak membutuhkan atau hanya sedikit membutuhkan pengetahuan sebelumnya, seperti mencari pola pada suatu figur. Hal ini mengikut sertakan permainan hubungan, membentuk konsep, menarik kesimpulan, dan besarnya kemampuan ditentukan oleh status neurologis. Lalu kecerdasan mengkristal adalah kemampuan untuk mengingat dan menggunakan informasi yang diminta sepanjang waktu, seperti menemukan persamaan kata. Hal ini diukur oleh tes kosakata, informasi umum, dan respon terhadap situasi sosial. Kemampuan yang sangat tergantung pada pendidikan dan pengalaman budaya. Umumnya, kecerdasan cair ditemukan pada puncak masa dewasa muda, sedangkan kecerdasan mengkristal meningkat melalui usia parubaya dan seringkali hingga akhir hidup.
Kebanyakan penelitian ini adalah cross-seksional dan sebagian mencerminkan perbedaan secara umum dibandingkan perubahan terkait usia.